Halo guys, kembali lagi di alur cerita film. Kali ini film yang akan dibahas adalah Wu Genji Season 4. Buat kalian yang belum tahu, Wu Genji adalah anime yang mengisahkan tentang dinasti Shang dan segala konflik yang terjadi di antara kelompok prajurit di masa itu. Konflik tersebut mengaitkan antara urusan manusia dengan para dewa sehingga menyebabkan pertempuran yang hebat. Karena ini sudah masuk ke season 4, Mimin akan kasih sinopsis dari season 1 sampai 3-nya guys. Di season 1, seorang utusan surga telah datang di Zhouge yang telah diperintah oleh dinasti Shang selama beberapa generasi. Kaisar di kala ini, Zizou, menolak untuk menundukkan kepalanya di hadapan para dewa dan menyatakan kepada utusan itu bahwa ia tidak akan lagi mendapatkan tirani surga. Para ilahi tidak mendapatkan ini dengan baik dan segera kaisar dari negeri tetangga Wu Jifa memimpin perang salib melawan Shang yang memberontak. Selama pertempuran, pasukan Shang sangat kewalahan dan sempurna ketika ibu kota beberapa inci dari diambil. Zhou bergabung dengan pertarungan. Meskipun ia menerobos barisan musuh dan menciptakan jalan menuju Jiva, entah dari mana ilahi jatuh dari langit, mendarat sempurna di depannya, bersiap untuk secara langsung berurusan dengan pembuat onar. Untuk season 2, pada akhir dinasti Shang, China kuno, Kaisar Shou menentang kehendak para dewa. Dia secara terang-terangan menyatakan untuk memimpin orang-orang dan melawan dewa. Zizou dengan berani bertempur melawan Tian Kui, tapi dia hanya ditertawakan oleh dewa yang melihat dari atas. Dia kemudian dibunuh oleh Tian dan memecahkan baju besi Immortal Phonic. Wu Geng kemudian terbangun dari tubuh Ah Gao dan menyadari bahwa ia sekarang punya istri bernama Bai Chai. Sedangkan season 3, di season ketiga ini menceritakan tentang peperangan melawan Kian Dewa. Dalam perjalanan ke alam dewa, akan ada banyak flashback tentang masa lalu Ni Tian Erxing. Bagaimana perjalanan dia untuk mengambil posisi Grand Marshal setelah kematian kakaknya Hai Kuo Tiankong karena dibunuh oleh tetua besar Kian Dewa Shenyan, dan juga ada kisah percintaan antara Ni Tian Erking dan Ah Wu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya ya guys. Filmnya dirangkum dari episode 1 dan 2 sekaligus nih. Selamat menyaksikan. Gambaran ramalan sangat mengerikan. Perang melawan ras dewa akan mengalami kekalahan padahal sudah berlangsung selama 100.000 tahun. Hal ini disebabkan oleh Tian, dia membuat prajurit dari semua ras kalah. Para dewa di penjara bawah laut telah menjadi saksi kekejaman Tian. Siksaan tanpa akhir dewa atau iblis tidak dapat dibedakan. Di antara para dewa, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Tian. Sebenarnya ada. Dia adalah leluhur Chiyo yang memegang pedang dewa, tapi dia sudah mati. Tian membuat 3 alam dewa ketakutan. Meskipun demikian, selama 100.000 tahun mereka tidak pernah lelah berjuang. 3 pertempuran skala besar dengan para dewa bukan satu-satunya perang. Pemberontakan Qianming tidak pernah berhenti. Sejak zaman nenek moyang mereka sudah ingin menghilangkan penindasan, tapi selalu gagal. Dari generasi ke generasi, Qianming bereinkarnasi dalam kekacauan, menunggu ratusan sampai ribuan pemimpin baru muncul untuk berjuang lagi, tapi selalu kalah. Mereka ingin terus berjuang, tapi selalu dibayang-bayangi kekhawatiran akan kekalahan yang seakan menjadi nasib yang selalu berulang. Mereka pun sampai mencari kekuatan dari 3 alam, berteman dengan teman khusus, tapi tetap saja tidak berhasil. Kekhawatiran terus meningkat, pertanda diri sudah dekat sehingga harus segera bertindak tanpa perlu lama menunggu lagi. Pilihannya adalah Tian atau takdir mereka, dan mereka tidak akan pernah tergoyahkan. 5 tahun berusaha memberitahu semua cahaya kehidupan sampai melampaui batas.
mencari teman kuat dengan kekuatan pembunuh untuk melakukan pertempuran agar tidak mengalami kekalahan. Keinginan generasi Qianming terikat pada pertempuran kali ini. Tian harus menerima amarah Qianming selama 100.000 tahun. Pertempuran berlangsung. Fokus memusnahkan dewa dengan gerakan terkuat seumur hidup. Tidak boleh berhenti. Selama aku dan saudara-saudara masih ada, maka api di langit tidak akan padam. Mereka tidak akan pernah mengakhiri perang demi Qianming dan akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Waktu pemberontakan sudah dekat. Para jenderal sudah siap. Tujuan utamanya adalah menghancurkan markas besar ras dewa. Gimana nih guys ceritanya? Seru ya? Dalam pertempuran kali ini kira-kira ras dewa atau Qianming yang menang? Daripada tebak-tebak buah manggis, nih Mimin langsung kasih cerita selanjutnya. Ternyata dalam pertempuran itu, Marsekal Agung dari Qianming mati guys. Dia mati karena kekuatan jiwanya menghilang pada menit terakhir. Sebelum mati dia berubah jadi patung dulu guys. Aduh, mirip Malin Kundang ya. Sesaat sebelum dia mati ada emosi aneh yang disebut cinta. Aih, jadi mati karena cinta nih guys. Dia cinta sama Ahwu ternyata. Demi cinta, dia memindahkan kekuatan jiwa batu giok ke tempat lain. Tian berkata, mana mungkin binatang jahat rendahan bisa merasakan cinta. Bai Long menjawab bahwa Qianming telah banyak berubah. Nitian Ersing memimpin bangsa sendiri berperang melawan dewa. Dalam hatinya, dia tidak mau banyak yang tersakiti sehingga membuat Bai Long simpati. Dia memohon pada Hai Long untuk mengakhiri perang. Mereka berasal dari neraka, maka kematianlah yang terdekat. Ada di jalan yang sama bukan berarti berteman. Adik Marsekal Agung bersedih atas kematian kakaknya. Semua Qianming ingin membalas dendam untuk kematian Marsekal Agung. Namun sayang, sepertinya Qianming tidak akan dengan mudah menginvasi Gunung Kristal. Dali Hyuquan merupakan pemimpin terkuat sepanjang sejarah. Mereka pun akhirnya bertempur. Keinginan terakhir Marsekal Agung adalah menghancurkan dinding es Tian dengan ledakan beruntun. Akan tetapi, Tian begitu kuat sehingga Qianming akan terancam kalah. Tian tidak peduli dengan hujan darah dan penderitaan Qianming. Para jenderal Qianming tidak mampu mengalahkan Tian. 10 atau 100 kali pejuang pun tidak akan pernah menang. Banyak pejuang dari Qianming mengalami patah tulang karena serangan Tian. Waktu hampir habis. Jantung yang terluka hanya bisa bertahan dengan kekuatan ilahi. Orang yang membawa ke alam dewa telah menjadi batu. Bai Long memohon jangan sampai pertempuran ini kembali menelan korban jiwa. Namun para jenderal Qianming sepertinya memang tidak takut mati. Sebagai saudara mereka tetap akan membalaskan dendam atas kematian Marsekal Agung. Mereka pun kembali menyerang. Mereka terus bertarung sampai musnah. Bertahun-tahun dewa dan Qianming bermusuhan. Bai Long ingin mereka segera berdamai, tapi Qianming menganggap ini lelucon. Menurut mereka, ras dewa harus musnah, maka pertempuran pun akan berakhir. Bai Long menawarkan tanah subur dan rumah baru bagi Qianming. Bagi Qianming, apa yang diucapkan Bai Long seperti cerita dongeng yang sulit dipercaya.
Qian Ming menyerang Bai Long, tapi suaminya Hai Long tidak terima. Dia pun segera menghancurkan Qian Ming. Bersambung. Kasihan Qian Ming ya guys. Sudah berusaha ratusan tahun, tapi tetap gagal maning. Atau jangan-jangan di episode berikutnya Qian Ming bisa menang. Simpan dulu rasa penasarannya ya guys. Tunggu Mimin upload alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa.